Itu yang dari tadi saya lihat. Oh, jadi kita baca karakter juga. Kenapa greget sekali kalau kita bahas soal pengusaha ini? Terkhusus Pak Wali Kota ya, kalau bisa pengusaha provider yang ada di Kota Makassar itu ditekan untuk pembayaran pajaknya di PTSP. Masalahnya apa di situ? Apakah mereka memang tidak bayar pajak atau bayar pajak tapi nilainya kecil atau gimana? Tidak bayar pajak. Memang tidak bayar pajak? Memang tidak bayar pajak. Wah. Baik, di samping saya sudah ada Ibu Dasniar, Nunung Dasniar dari Gerindra, Bu ya? Iya, fraksi Gerindra. Fraksi Gerindra, Komisi C DPRD Kota Makassar. Gimana kabar, Bu? Baik, sehat, alhamdulillah. Saya sengaja undang kita untuk bahas soal kerja-kerja teman-teman di DPRD, terutama yang menarik kemarin dalam 3 bulan terakhir mungkin ya, soal sampah yang kita paling vokal kemarin itu, yang soal retribusi. Iya. Ternyata banyak warga juga yang mengeluhkan ya soal itu. Iya. Sampai kita teriak-teriak menyoroti pemerintah kenapa naik, tapi pengelolaan sampah justru amburadul. Nah, itu apa yang kita tanggap dari situ? Iya, karena selama saya turun ke masyarakat, masyarakat itu keluhannya semua masalah pengelolaan sampah itu yang turun ke bawah ya. Pengambilan sampah dari rumah ke rumah, itu terkendala dari mobil ya, mobil sampah. Dan masyarakat mengatakan bahwa kenapa harus retribusi sampah dinaikkan, sedangkan kinerja pemerintah itu sangat lambat. Ya. Harusnya perbaiki dulu kinerja, kan? Baru masyarakat dituntut kewajibannya seperti itu. Kalau saya kan seperti itu, kita dulu bekerja dulu ya, baru digaji. Nanti ada hasil, ya kita tuntut ke warga bahwa ini loh hasil kinerja kami pemerintah kota. Jadi harus memang ada feedback gitu kan, dari masyarakat untuk pajak retribusi sampah seperti itu. Memang banyak keluhan sih, terutama dari periode waktu pengangkutan sampah. Kadang ada banyak masyarakat bilang ini mobil sampah kadang datang 3 hari 4 hari baru datang, terus naik terus tarifnya. Apa itu yang salah satu jadi keluhan yang kita dapat di lapangan? Iya, itu. Terus kedua, yang keluhan lagi dari warga itu kadang pegawai sampah itu hanya datang foto, terus tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Yang penting hadir saja bahwa mereka ada di lokasi situ per hari itu, kan, tapi tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Karena wilayah Biringkanaya ya, saya membahas ini wilayah saya ya. Saya tidak usah global ke Makassar. Karena saya tidak tahu kondisi-kondisi wilayah itu kan pasti beda-beda. Dianggap itu jadi percontohan ya, percontohan wilayah Taman Rea atau Biringkanaya. Itu kadang kan banyak lorong-lorong kecil kan. Seperti wilayah kemarin yang mengeluh sama saya itu wilayah yang kemarin Sudiang. Oh, dari saya itu. Iya kan, Sudiang. Itu ada beberapa titik lokasi itu walaupun motor mungkin susah masuk, kan? Jadi harus mobilnya di luar, walaupun itu cuman motor sampah yang lorong dari lorong ke lorong, itu biasa kadang di luar aja, orangnya masuk. Tapi kadang dia tidak melakukan apa-apa, cuma foto bahwa dia di situ, terus pergi lagi. Dan kadang juga mobil itu 3 hari tidak datang, kan. Sedangkan masyarakat harus dituntut untuk bayar sampah itu 25.000 ya. Kalau menurut saya itu sangat kecil, kan. Tapi kan masyarakat pinggiran, marginal itu kan pasti mengeluh, susah mereka untuk beli beras saja per hari itu 25.000, itu mending mereka subsidi untuk beras.
daripada harus membayar distribusi sampah yang mahal seperti itu kan. Tapi saya juga ada kasih apresiasi lurah ya, yang mungkin mensubsidi silang dari iuran sampah sampah untuk rumah tangga, pengusaha, pengusaha itu disubsidi silang ke masyarakat yang kurang mampu. Betul. Ada seperti itu, dan saya memberi apresiasi kemarin kepada lurah tersebut, kayak di Kapasa Raya, kan itu. Untuk kawasan industri di situ ya. Karena di situ kawasan industri, lurahnya cerdas. Iya. Jadi dia subsidi silang, masyarakatnya cuma disuruh bayar 15.000, selebihnya itu dia ambil dari pabrik, dari gudang, pengusaha kan, gudang ya, cerdas dia. Nah, apa kalau bicara soal retribusi sampah, sebenarnya berapa target dari yang dipatok dari pemerintah sebenarnya? Yang dulu kan 20.000. Maksudnya target capaian dalam setahun nilai. Ada kadang yang per bulan itu cuma 2 juta per kelurahan. 2 juta per kelurahan? Ada. Oh. Jadi saya bilang, bagaimana Dik? Bagaimana bisa mencapai mereka angka fantastik kalau per kelurahan itu ada targetnya cuma sekian. Sementara beberapa kali saya baca berita, pemerintah justru mengeluh dengan biaya operasional sampah ini yang katanya bisa sampai 100 M per tahun untuk pengelolaan dan lain-lain. Sementara pendapatan dari retribusi sampah itu cuma sekitar 20 M-an kalau tidak salah. Ya, artinya kan di sini siapa yang salah? Nah itu. Toh? Pemerintah atau masyarakat? Manajemennya mungkin ya. Itulah. Jadi tidak usah kita mengeluh. Yang kita cari sekarang bagaimana solusinya. Solusinya supaya pemerintah tidak nombok lagi per tahun harus membayar. Betul. Sampah itu sampai 100 miliar ya? 100 miliar. 100 miliar. Kira-kira logikanya di mana itu? Nah, kalau ini kan tadi banyak orang cuma tahu soal sampah rumah tangga yang dipungut retribusinya. Nah, bagaimana dengan sampah-sampah industri pengelolaannya? Ya itulah. Selama ini kan begini deh, saya bukan di bidang saya itu ya, sampah, bukan. Kalau restribusi itu pendapatan daerah itu di Komisi B. Komisi B ya. Saya pembangunan. Jadi kalau saya sih bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan Komisi B ini agar memang restribusi sampah itu bisa naik tapi tidak membebani masyarakat. Misalnya, iuran sampah industri itu diaplah untuk menutupi iuran rumah tangga. Karena kasihan masyarakat di sini kan, di Makassar ya, kita melihat sendiri marginal masyarakat Makassar itu masih banyak yang pinggiran, masih banyak menengah ke bawah, gitu kan. Kenapa sih kita tidak mempunyai ide supaya ini pengusaha-pengusaha ini berkontribusi di Makassar ini untuk bagaimana mengembangkan kota Makassar. Karena mereka kan cari makannya di Makassar. Harusnya mereka memberikan kontribusi banyak kan ke Makassar. Jangan warga yang diperas pengusaha-pengusaha itu melenggang gitu kan. Seakan-akan santai nyari duitnya ke sini di Makassar. Habis itu mereka pipoy-pipoy keluar. Dia cari uang di sini. Iya. Di luar dia buang-buang uangnya. Kan itu tidak berimbang. Harusnya mereka harus berkontribusi pada masyarakat Kota Makassar. Saya seperti itu. Saya memberikan saran ya untuk pemerintah kota, bagaimana menggenjot pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Makassar agar mereka memberikan kontribusi yang besar kepada warga Kota Makassar. Jangan kebalik, warga Kota Makassar yang diperas pajak ya untuk restribusi sampah lah, PBB lah, bla bla bla, tapi yang mencari warga dari luar yang ke Makassar itu dengan berlenggang membayar cuma sekali, tapi menghasilkan selalu berpuluh-puluh tahun di Makassar. menghasilkan pendapatan tapi tidak tahu mana larinya itu. Ini aslinya Dewan ini. Kan?
Betul. Nah sekarang di komisi itu sekarang apa concernnya Bu? Concern kerjanya sekarang? Kalau kami sih concern untuk pengawasan infrastruktur, terus lingkungan hidup, ya. Sekarang ini kami memprioritaskan bagaimana pemerintah kota memprioritaskan jalan-jalan tanah segera diperbaiki. Itu saja yang iya, betul. Yang kami inginkan ya di pemerintah kota, tolonglah jangan jalan-jalan yang sudah 1-2 tahun diperbaiki, terus tahun depan diperbaiki lagi, kan? Padahal masih banyak jalan-jalan yang belum pernah disentuh. Harusnya mereka lebih menelusuri kota Makassar, umpamanya ke lorong-lorong, jalan-jalan tanah. Kalau Pak Wali Kota Makassar turun di wilayah-wilayah yang betul-betul kurang tersentuh, pasti Bapak Wali Kota akan merasa gimana ya? Apakah benar ini Kota Makassar adalah kota dunia? Iya. Kan jangan sampai nanti ada yang mengatakan dunia kartun gitu kan? Apalagi kan Bapak Wali Kota dikenal dengan tagline-nya sendiri, anak lorongnya Makassar. Itulah. Jangan sampai ini cuman wacana terus ngadem. Toh wacana ngadem kan? Tidak terrealisasi. Program-program yang dilakukan launching stagnan. Seperti itu. Selesai di launching saja. Iya, selesai di launching saja, tapi untuk targetnya itu pencapaiannya lambat gitu. Seperti itu yang saya lihat. Walaupun mungkin saya bukan di Banggar, ya. Saya bukan di di mana? Bukan di pendapatan, tapi saya melihat bahwa kinerja Kota Makassar ini harus memang digenjot, apalagi soal pendapatan, dan memperlihatkan sama daerah-daerah lain bahwa memang Makassar ini betul-betul programnya kota dunia. Layak jadi percontohan. Layak jadi percontohan, kan seperti itu. Tapi yang menarik yang soal jalan Bu, apakah ada data yang kita punya? Iya, saya kan di Komisi C. Misalnya sekarang kalau misalnya by data, kita bicara by data. Iya, kira-kira? saya bicara by data. Jadi banyak, saya kan turun reses setiap tahun itu 3 kali ya. Saya menghadirkan warga itu dalam 1 kali reses itu 600. Jadi dalam 1 tahun itu saya mengumpulkan warga 1.800 orang di 19 kelurahan. Dan alhamdulillah 4 tahun saya menjabat menjadi dewan, kelurahan itu saya turun ke bawah rata. Setiap tahunnya itu pasti saya masuk di kelurahan tersebut, yang 19 kelurahan ini. Jadi saya tidak prioritaskan bahwa di sini kelurahan ini, tidak, saya rata turun ke semua 19 kelurahan. Setiap tahunnya pasti saya turun. Dan kondisinya seperti itu. Apalagi terakhir ini waktu saya turun reses, ada wilayah di pesisir dekat laut di Kelurahan Bira ya, Bira itu miris sekali. Nah itu bagaimana di sana kondisinya? Kondisinya itu jalanannya itu jalan tanah, ya. Belum tersentuh sama sekali sama pembangunan jalan? Tidak, karena dia lorong kan. Jadi dia becek gitu. Harusnya kan pemerintah itu jangan hanya melihat tampak depan kota. Itu pun tampak depan kota kan masih amburadul. Betul. Bagaimana yang di dalamnya kan? Kayak kemarin lorong wisata kan? Iya. Kan ada programnya pemerintah. Program juga. Lorong wisata. Banyak masih mengeluh sudah mengajukan program lorong wisata tapi masih stagnan gitu. Apa gitu lorong wisata masuk jadi gawean di Komisi C? Ya semua masuk di pembangunan ya. Masuk ya. Nah kira-kira kalau bicara itu soal itu, menurut Ibu Nunung, apakah itu sudah berhasil menurut kita? Kalau saya sih belum. Belum ya? Ya. Dari fungsi pengawasan saya turun ke lapangan, apalagi di wilayah saya itu, saya merasa program lorong wisata itu belum terlalu berhasil. Apanya yang belum berhasil? Di poin mana yang belum berhasil? Iya, pelaksanaannya. Pelaksanaannya belum berhasil. Karena masih banyak lorong-lorong yang tampak kumuh.
Dan sebenarnya saya pun bingung sebenarnya apa sebenarnya tujuannya lorong wisata ini? Bagaimana apa sebenarnya sasarannya di lorong wisata ini? Apa program yang ingin dibangun di situ oleh pemerintah? Iya kan, pemerintah kemarin kan programnya lorong wisata itu kan untuk bagaimana supaya lorong itu produktif. Nah, Kan? sekarang kondisinya? Kondisinya yang saya lihat produktif tidak produktif, kayaknya tidak produktif kalau saya melihat. Dari sekian banyak, Iya. mungkin cuma 1-2 ya? Iya, mungkin cuma 1-2 karena apa ya, telinga-telinga yang berita yang masuk di telinga Pak Dani ini cuman membuat bos senang gitu kan. ABS gitu. Iya. Yang penting bilang aman. Jadi nih. Jadi kan, kan tidak mungkin juga Pak Wali mau awasi semua ini Kota Betul, Makassar. kasihan juga Pak Wali sebenarnya. Iya, sebenarnya saya tidak mau menyalahkan Pak Walinya. Saya menyalahkan ini orang-orang yang ada di samping-sampingnya Pak Wali gitu. Mungkin kenapa Yang diamanahkan untuk jaga itu. Kenapa mungkin Pak Wali membentuk itu Pakandato kan? Iya. Karena apa? Pak Wali tidak percaya ini sama orang-orangnya. Mungkin dia selalu merasa dia bilang, ini anak-anakku semua ini bikin saya cuma senang-senang saja. Makanya dia lapisi kan. Iya. Tapi hebat juga kan. Dari situ juga Pakandato banyak juga kinerja itu pemerintah atau dinas-dinas tertentu itu ketahuan Dari situ. Di luar daripada kedewanan ya. Iya. Karena kami juga kan fungsinya pengawasan. Cuma kadang kalau masalah-masalah yang kita kan biasa kadang serius bahas itu kan cuma anggaran. Kadang pengawasan itu ya ketika masyarakat sudah mengeluh ya kami lagi turun ke bawah melihat ya kita benahi lagi. Itulah fungsi dewan sebenarnya. Dan salah satu yang banyak keluhan mungkin jalan ya, yang masuk di Komisi Ta. Banyak jalan. Selain jalan, apa yang dikeluhkan warga selama ini ke dewan? Khususnya di Komisi C. Komisi C itu aja jalan. Jalan. Terus juga perhubungan juga biasa kan, lampu lorong kan. Kemarin saya lihat di anggaran pokok lampu lorong itu anggarannya ditiadakan. Itu juga yang saya perdebatkan kemarin. Kenapa? Apa rasanya ditiadakan itu? Padahal itu kan cukup penting ya? Iya, cukup penting. Cuma saya tidak tahu kemarin apa alasan pemerintah ya. Ini masih saya telusuri juga kenapa lampu lorong ditiadakan. Nanti kita dengar juga komentar Pak Wali Kota ya. Iya. Mungkin Herald juga bisa berkoordinasi sama Bapak Wali Baik. Kota. Kenapa lampu jalan anggarannya ditiadakan? Padahal kalau kita pikir itu cukup menurut saya pribadi penting karena itu bisa pertama jelas bisa bikin warga merasa nyaman. Iya. Karena kan kalau lampu jalan menurut saya ya kan ada pajak penerangan jalan. Kan. Setiap warga itu membayar pajak dari pembelian voucher listrik. Iya. Ada anggarannya di situ. Ada anggarannya di situ tuh pemeliharaan. Iya. Itu kan besar. Iya. Kita hitung kotor saja 10.000 kali berapa juta rumah di Makassar. Iya. Kan? Iya. Harusnya pemerintah itu tidak memotong anggaran itu. Anggaran lampu lorong. Iya ya. Apa alasannya kira-kira itu ya? Apa dari pemerintah ada enggak dia jelaskan alasan kenapa itu dihilangkan di anggaran? Saya kemarin sih tidak mendengar apa alasannya ya. Cuman saya mendorong untuk Kadis Perhubungan itu supaya memasukkan lagi kan, tapi tertolak lagi. Selain itu apa yang disoroti sekarang di pemerintah oleh dewan? Kalau saya sih bagaimana pemerintah meningkatkan PAD aja. PAD Kota Makassar dengan menggenjot pengusaha-pengusaha yang mencari kehidupan di Kota Makassar agar pajaknya itu tidak lari keluar, tidak disalahgunakan. Tidak, pajaknya itu harus mereka bayarkan setiap tahunnya. Dan sesuai dengan izin seperti itu. Sesuai dengan sepantasnya. Iya, harus seperti itu. Jangan kasihan masyarakat terus yang mau yang mau dikorbankan gitu. Toh pengusaha-pengusaha enak aja kan, melenggang. Toh seperti itu. Janganlah kan. Betul. Kalau bukan kita lagi dewan yang menyoroti ini kinerja-kinerja pemerintah, siapa lagi kan?
Karena kita fungsinya kan cuma itu doang, tahu penganggaran, tahu pembuatan perda dan pengawasan. Selebihnya daripada itu kan tidak ada. Nah, tadi sempat kita bicarakan soal kita bisa bahas soal tata ruang lagi, soal infrastruktur terutama. Katanya ada jalan baru yang mau dibuka ya. Yang kita bahas tadi yang soal Pelita itu. Oh iya, itu kan masih wacana. Masih wacana ya. Ada wacana pembangunan jalan. Iya, tapi itu kan sudah ada di ada roadmap-nya. Tapi itu masih butuh pembahasan mungkin ya. Masih butuh pembahasan. Mungkin melihat kondisi Kota Makassar yang macet kan. Betul. Nah, soal macet itu masuk nggak di Komisi Perhubungan ya? Kira-kira kalau persoalan macet di Komisi C ngeliatnya gimana? Apa sebenarnya masalahnya sebenarnya? Ya kalau saya melihat sih sebagai warga ya, bukan sebagai dewan. Kalau saya melihat sebagai warga, ketika saya turun, ya itu aja yang pauga-pauga itu, kadang bikin macet. Sebenarnya bukan soal tonase jalan, bukan soal kok jumlah kendaraan. Termasuk jumlah kendaraan, warga Makassar sekarang pada kaya kan. Satu rumah itu bisa 4 mobilnya. Apalagi pejabat-pejabat, aduh. Iya, cuman saya yang 1 mobilku. Itu pun mobil saya bawa dari sebelum saya jadi dewan. Jadi bersih ya, clear ya. Iya. Jadi mobilnya itu sebelum jadi dewan sudah mobilnya itu. Nah, kenapa dari tadi saya penasaran sih, kenapa dari tadi Ibu Nunung sangat greget kalau kita singgung soal pengusaha, kontribusinya ke pemerintah. Itu yang dari tadi saya lihat. Oh, jadi kita baca karakter juga nih. Kenapa greget sekali kalau kita bahas soal pengusaha ini? Ya karena saya melihat pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Makassar ini mau enaknya doang, banyak, gitu kan? Dalam kutip nakal ya? Ya mau dibilang nakal juga tidak, mau dibilang tidak juga nakal, kan? Iya. Seperti itu, karena mereka itu kayak ibaratnya kayak kucing-kucingan antara Tom and Jerry, kan? Sebentar dilihat dia lari kan, gitu. Begitu. Jadi kalau disuruh bayar pajak kan, enggak tahu apa alasannya gitu. Dan itu mungkin apalagi yang saya tekankan sekarang ya ke pemerintah Kota Makassar, terkhusus Pak Wali Kota ya, kalau bisa pengusaha provider yang ada di Kota Makassar itu ditekan untuk pembayaran pajaknya di PTSP. Kan? Seperti itu. Supaya PAD yang Bapak Dhani Pomanto targetkan 2T setiap tahun itu bisa terrealisasi. Ketika kita menggenjot ini pengusaha-pengusaha nakal ini untuk bayar pajak gitu ya. Apalagi apakah sudah pernah ada temuan seperti itu yang? Oh sudah, pasti. Kalau untuk masalah provider, kalau orang media pasti tahu bagaimana kemarin kami Komisi C itu mengadakan RDP ya, dan sampai sekarang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Makassar ya, seperti itu. Terus temuan kami melapor di BPK juga tidak menindaklanjuti kan, seperti itu. Dan insya Allah kalau ini masih ditindaklanjuti lagi ya, saya tidak tahu, mungkin ya sebagian masyarakat mungkin yang geram dengan ini ya. Yang penting kan kita sudah memperingatkan kan, kita sudah sharing kan, bagaimana antara DPR, pemerintah kota, pengusaha provider kan, itu sudah sharing. Kami hanya minta bagaimana mereka mengurus pajak-pajaknya, karena mereka harus memberikan kontribusi di Kota Makassar, seperti itu. Saya ulik sedikit Bu, soal tadi pajak perusahaan provider ya. Iya. Di situ memang masalahnya apa di situ? Apakah mereka memang tidak bayar pajak atau bayar pajak tapi nilainya kecil atau gimana? Tidak bayar pajak. Gitu. Memang tidak bayar pajak? Memang tidak bayar pajak. Wah, masalah memang. Nah, tapi kenapa pemerintah kota mendiamkan begitu? Ada apa gitu? Ada apa sih dengan ini pengusaha provider kan? Bayangkan kalau dalam sebulan saja orang pakai internet itu 250.000 lah per rumah.
Kita hitung berapa jumlah rumah yang ada di Kota Makassar kali 250.000, berapa miliar uang yang terputar di Kota Makassar, sedangkan mereka tidak bayar pajak. Padahal harga kuota mahal-mahal ya. Iya, saya saja 500 lebih. Biaya internet juga mahal soalnya. Iya, saya saja 500 lebih di rumah saya kan. Dan nakalnya lagi, ketika kami siang putus kan dari pihak PU, itu hari malam mereka sudah sambung lagi. Iya, jadi kan tidak mungkin Komisi C yang cuma berisi 11 orang personil mau mengawasi semua Kota Makassar untuk provider yang tengah malam itu pisambung lagi anunya, kabelnya. Ada berapa besar potensi pajak di situ dari pajak banyak. Berapa ya? Ada di handphone saya anunya, datanya. Ada lebih dari 20 M? Ada. Satu perusahaan saja itu kalau dia membayar 1 M lebih per tahun, kira-kira ada 24 perusahaan provider yang ada di Kota Makassar itu yang terdaftar. Belum yang tak terdaftar ya Pak Dani, ya. Kira-kira berapa miliar per tahun itu uang yang kita buang. Padahal mahal-mahal biaya internet ini Pak. Ya itulah saja 250, kita ambil yang kuota kecilnya aja ya, 250.000 saja per rumah, dikali berapa ribu rumah ya yang ada di Kota Makassar. Ada ratusan ribu mungkin ya. Toh? Kita hitunglah kali. Tapi tunggu dulu, pajak apanya ini yang saya bicara pagi tapi tidak tahu, agak kurang ngeh. Pajak apanya ini? Pajak pendapatan. Pajak pendapatannya ya? Iya. Oke. Yang mereka harus bayar per tahun. Dan itu tidak terbayar? Tidak terbayar. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Dan kami ada datanya dari PTSP. Saya sebutkan ya. Ambil handphoneku. Boleh. Ini lebih bocor dari halus ini. Tidak, ini kan untuk kebaikan Kota Makassar. Betul. Saya juga baru tahu sebenarnya. Yang bisa kita perbaiki ya, seperti itu. Langsung saya sini. Wih, gila itu kalau pajak penghasilan. Kenapa tidak? Dan Pak Wali Kota ingin membangun dating ya, dengan anggaran Kota Makassar. Kenapa harus anggaran Kota Makassar? Sedangkan mereka sendiri tidak berkontribusi, mau dibuatkan mereka kenyamanan. Ya. Padahal pemerintah kasih fasilitas lebih ya ke mereka ya. Iya, buktinya mereka aman, diputus kabelnya tengah malam dipasang, kan ibaratnya kita tahu bahwa ada maling di rumah kita, tapi kita membiarkan itu maling masuk. Ini kita kemarin sudah mengajukan ke BPK kan untuk diminta telisik ini dugaan kebocoran pajak provider kan. Kami sudah ini. Kalau di Makassar saja begitu, bukan tidak mungkin di daerah lain juga begitu ya? Ya iyalah. Kan kemarin sempat heboh ini, kami turun ke bawah ya bersama Dinas Tata Ruang, Dinas PU Dinas Pertanahan, Kominfo dan PTSP, Dinas Perhubungan dan Camat Sekota Makassar itu kan itu sudah membahas semua dan diadakan pemutusan. Tapi sialnya tengah malam mereka pasang lagi. Ya. Terus di mana fungsi pengawasan pemerintah Kota Makassar di tiap kelurahan? Ya, di mana itu Satpol PP kan? Apa kerjanya mereka? Toh, Babinsa, ya? Itu kan kerjanya mereka malam kan? Tapi kenapa mereka selalu orang bilang dikeloi kalau orang Makassar bilang kan? Sama ini provider kan? Ini termasuk provider yang corporate besar juga ya? Iya, ini daftar undang rapat dengar pendapat kemarin ya di Kota DPRD Kota Makassar. Ini untuk nasional kan yang kami undang ini PT Telkom Indonesia. Nah, ini kan perusahaan raksasa. Ya. PT Supra Primatama Nusantara, toh? Itu Binset.
Oh iya ya. Ya, ini kan. Terus PT Dian Swastika Sentosa Merepublik. Ya, ini kan semua perusahaan internasional, nasional. Ya, ini PT Inforte Solusi Infortek, PT Era Bangun Jaya, PT XL Asia, XL Home, PT Indosat, ya, PT Mega Akses Persada, terus PT Cendikia Global Solusi, PT PC24 Telekomunikasi Indonesia, toh yang lokal PT Julia Multimedia Nusantara, ya, PT Hypermet Teknologis, Hypernet, toh Infinity, toh PT Inet, itu yang baru lokal, yang baru kita tahu. Belum lagi yang tidak ketahuan ya, yang cuman nyantol-nyantol. Gila itu ya, karena kita saja yang penghasilan cuma seberapa dituntut PPN setiap kali pembelian. Makanya kita beli saja pulsa, Kena kan kita PPN. bayar saja kena PPN. Tapi kenapa mereka tidak membayarkan itu semua ke pemerintah Kota Makassar? Oh, Ada di iya, sini yang tidak membayar selama 4 tahun, ada yang 2 tahun. Dan itu dibiarkan saja sama Dibiarkan, tidak ada solusi dari pemerintah untuk ini provider. Ada apa? Waktu RDP kemarin itu apa tanggapannya pemerintah kota? Tidak ada solusi. Mereka hanya bilang lagi mengurus. Wah, ini sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah, terutama untuk kita himbau ke perusahaan-perusahaan provider agar semoga didengar ini, Iya. ditonton sama mereka. Saya sih berharap Bapak Dhani Pomanto ya, sebagai wali kota yang memang bijak dalam menyikapi semua permasalahan yang ada di Kota Makassar, kami memohon agar masalah pajak provider ini diperhatikan gitu. Ini untuk juga kebaikan Kota Makassar, peningkatan PAD Kota Makassar ya, apalagi untuk masyarakat Kota Makassar, kan seperti itu. Wih, luar biasa. Saya baru tahu itu, Bu. Dan pasti banyak orang yang belum tahu juga Ya soal pasti ini. banyak orang yang tahu. Karena ini kan pembicaraan dewan sih. Iya. Oke. Dan kadang juga masyarakat juga ketika kami memutus provider itu kan mereka juga gelisah kan. Tapi kalau kita juga tidak menindak dengan tegas kepada pengusaha-pengusaha nakal yang ada di Kota Makassar, kasihan juga masyarakat Kota Makassar yang tidak tahu apa-apa. Betul yang Ibu bilang tadi, jangan cuma memeras pajak dari warga kecil, masyarakat biasa, tapi perusahaan-perusahaan raksasa, para pengusaha tidak diburu pajaknya. Iya. Jika heboh masalah sampah, pajak retribusi sampah, tapi dia tidak tahu ada lagi pajak yang lebih raksasa ini yang tidak disentuh. Disentuh-sentuh sama pemerintah begitu. Malah mau dibangunkan fasilitas yang megah, kabel bawah tanah. Nah itu. Aduh. Kan kemarin sudah dibahas kan ya di DPRD. Iya, makanya saya bilang harusnya pemerintah ambil dulu itu, pajaknya. kewajibannya mereka, kan kasih masuk dulu di Kota Makassar, baru bikinkan mereka fasilitas. Jangan seenaknya kita yang bikinkan fasilitas, mereka enak-enak melenggang masuk di sini tanpa beban kontribusi. Betul. Nah itu nasibnya sekarang, rencana kabel bawah tanah itu gimana, Bu? Saya dengar batal. Batal ya? Oh, syukur Dari anggaran 400 turun 200 batal. Ya, alhamdulillah. Pokoknya kalau mau jadi itu bayar pajak dulu, Bos. Bayarkan dulu pajak tak. Gimana, Bu? Iya, jangan mau enaknya saja. Tuh memeras di Kota Makassar, bawa keluar itu uang warga yang disusahi, penuh dengan cantolan kabel yang tidak masuk di akal, belum lagi kalau musibahnya kalau ada anak-anak yang kesetrum kan. Betul. Kok tata kota semraut. Kita lihat nih saja itu ke tata kota, apalagi Taman Rebin karena ya itu kabel-kabel. Saya juga mau curhat soal itu kabel-kabel. Pas di tempat tinggalku itu di bawah di Biring, di Sudiang. Semraut semua kabel-kabel di situ. Ya itu ulahnya itu. Yang provider nakal yang mencantol saja, tidak tahu dia sudah bayar pajak apa tidak. Dan betul yang kita bilang, awalnya cuma kabelnya PLN, sekarang banyak sekali kabel yang melintang. Iya, itu kira-kira siapa
siapa? Andai kata pemerintah tegas, tidak mungkin akan terjadi hal seperti itu, kan? Tidak mungkin lah pemerintah kecolongan, apalagi kalau mau kita lihat ini sistem keamanannya Kota Makassar ini kan sudah ketat sekali. Betul. Masa ini maling kabel saja ini bisa terlewat? Luar biasa informasi Ibu Nunung ini. Apa tugas-tugasnya itu lurah? Apa tugasnya itu camat? Kan? Masa wilayahnya dimasuki maling, mereka diam-diam? Kan tidak mungkin kalau tidak tanda tanya. Kan seperti itu. Jadi ini bukan menghakimi ya, cuman kita memberikan Solusi, kritikan dan solusi untuk pemerintah. Jadi saya itu gitu, ketika saya mengkritisi, saya juga akan tampilkan solusinya. Kan seperti itu. Jadi jangan selalu kita mengkritisi pemerintah sedangkan kita tidak memberikan solusi. Ya solusinya tadi bagaimana masyarakat itu aman, masyarakat itu sejahtera, ya. Kita genjotlah pengusaha-pengusaha untuk berkontribusi di Kota Makassar. Contoh solusi kedua yang tadi Bu Nunung yang kasih apa yang dia sampaikan, yang supaya anggaran untuk kabel bawah tanah itu lolos, jadi berikan dulu kontribusimu, toh. Dulu pajaknya pengusaha. Iya. Kok kasih dulu kontribusi ke Kota Makassar, baru kami penuhi kewajibanmu untuk memperbaiki infrastrukturmu. Betul. Kan seperti itu. Saya suka sekali Ibu Dewan. Harus benar begini Dewan, vokal. Saya tidak vokal, saya cuma melihat realita yang ada di Kota Makassar. Vokal karena itu maksudnya. Nah terakhir Bu, kasih pesan kritis untuk pemerintah. Terakhir, apa yang mau kita sampaikan pemerintah ini? Ya. Dan saran untuk teman-teman di Dewan yang lain. Saya hanya memberikan kesan dan pesan ya. Bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kita kejar cuman perbuatan dan nama baik kan. Karena amal ibadah kita ya hanya Tuhan yang tahu. Kita pergi meninggalkan dunia hanya meninggalkan nama baik atau nama buruk. Tergantung kita. Kita mau meninggalkan nama baik atau nama buruk. Jadi saya memberikan masukan, saran, bukan merasa saya ini pintar, tapi saya melihat realita yang terjadi di masyarakat Kota Makassar yang mungkin mereka takut untuk menyampaikan, ya, akhirnya tersampaikan melalui mulut saya, perantara saya. Amin. Seperti itu. Jadi saya mohon maaf untuk semua teman-teman yang ada di DPRD Kota Makassar ya, pemerintah kota, semoga apa yang kita lakukan adalah membawa kebaikan untuk diri kita masing-masing. Itu saja. Amin. Oke, terima kasih Bu Iwanyi, Bu. Banyak sekali informasi baru kita dapat ini, dan semoga apa yang disampaikan sama Ibu Nunung tadi bisa dinonton dan apa istilahnya ya? Bisa direspons secara positif oleh pemerintah kota, teman-teman di DPR, terutama bagi yang penunggak pajak. Oke. Oke Bu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Waktunya, dan semoga kita tag lagi ya habis lebaran Bu ya. Hah? Kita podcast lagi ya habis lebaran ya. Iya, yang penting Jami yang keras-keras tuh. Oke, terima kasih banyak. Sudah keras sekali sebenarnya ini. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana, Toh? Sampai ketemu di ruang tamu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.